Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita bersama-sama untuk tahlil, belajar, punten sampai menggurui, tapi kita sama-sama. Kalau memang sering mendengar, pasti di agama sering mendengar. Mudah-mudahan jadikan taufik bawakan dalam kehidupan kita. Kalau memang baru mendengar walaupun satu kalimat, satu ayat, satu kata, mudah-mudahan jadikan ilmu dalam kehidupan kita. Di antaranya pada pagi ini sama-sama belajar suatu keterangan atau suatu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Yahya bin Mu'adz rahimahullah ta'ala. Di antara bismillahirrahmanirrahim, al-ilmu dalilul amal wal fahmu wi'akul ilmi wal aklu qaidul khair wal hawa markabul lidunub wal malu ridaul mutakabbir. Ini untuk pegangan kita dalam kehidupan. Di antaranya al-ilmu dalilul amal. Ilmu, dengan ilmu manusia jadi terarah hidupnya. Dengan ilmu manusia bahagia hidupnya dunia dan akhirat. Maka ilmu itu penting, ya, belajar tuh kita penting. Ada waktu, ya alhamdulillah kita seminggu sekali di Nur Amir, seminggu sekali di Al-Ikhlas, seminggu sekali di Nur Amir, maklumat yang lengkap, ya, ada waktu. Cuma alhamdulillah dengan seminggu, karena kalau orang seminggu saja tidak menuntut ilmu, nah itu adalah kerugian. Ya. Betulan di madrasah ada, di masjid, di musola atau di majelis taklim ada ilmu. Kapan sempatnya? Jangan sampai seminggu itu tidak ada kita menuntut ilmu. Atau bulanan, ya, ada bulanan, ada yang ke Sogiri, ya, ada yang ke BPI, mungkin juga di Agung ada bulanannya itu. Itu penting, ya, karena tidak ada batasnya menuntut ilmu selama kita masih hidup. Jangan merasa cukup. Bisa saya betul belum ngaji. Ya. Kalau sudah begitu, sudah merasa dirinya sempurna. Nah itu ilmu, ya, ilmu umum, ilmu agama. Makanya orang tua kita dan sejak dulu kecil memberangkatkan anak-anaknya ke sekolah, ya, ke pesantren, mungkin ke dunia, karena mengharapkan, termasuk kita punya anak, ya, kita juga biarkan anak jauh dengan Tuhan, misalnya untuk menuntut ilmu, hanya untuk kehidupan. Orang yang tidak punya ilmu, yaitu hidupnya buta dan sengsara, apalagi buta dengan ilmu agama, ya. Itu mudah-mudahan dengan ilmu yang telah kita miliki, jadi ilmu yang manfaat. Ilmu manfaat bagi diri sendiri, ilmu manfaat bagi orang lain. Manfaat bagi diri sendiri berarti kita mengamalkan. Manfaat bagi orang lain berarti mengajarkan. Dan tugas kita di dunia, jadilah orang yang belajar, jadilah orang yang mengajar. Itu kan. Cuma jangan jadi yang ketiga. Yang ketiga mana? Ngajar itu, belajar itu. Nah itu. Makanya al-ilmu dalilul amal. Nah, ilmu itu adalah yang akan menjadikan dalil, petunjuk untuk amal. Amal
tanpa ilmu, itu tidak manfaat, atau istilah nama buta lah, itu hasilnya. Maka ilmu itu penting, bermanfaatkanlah dalam diri kita amalnya, manfaat kurang teh apa, misalnya tahu diajarkan dosa di kiai bahwa sholat berjamaah itu dapat pahala besar. Apa? Diamalkan berarti selalu sholat berjamaah. Nah, itu manfaat. Tahu bahwa sholat awal waktu berjamaah itu perbuatan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, sudah makin tak manfaat. Di mana orang hafal tapi tidak dilakukan, nah itu tuh tidak manfaat. Ya, itu. Maka jadikanlah amal ilmu yang telah dimiliki, bagaimana marsiluhu wa kasifahu wa yujadul amalu bidunil ilmi. Jadi ilmu itu jadi pemuka, jadi mursyid petunjuk dalam kita melaksanakan kehidupan. Maka pastilah kita akan menemukan amal kecuali dengan ilmu. Itu akan menemukan. Jadi dengan ilmu itu petunjuk, dan ketika kita mengerjakan sesuatu akan menemukan amal itu karena dengan ilmu. Sholat kebuka ilmunya malaya hasilnya. Ya, jadi semua dengan ilmu. Maka Allah memberikan kepada hambanya, di antaranya orang yang berilmu itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, ya Rabbul amanu itu dimudarojah, betul dimudarojah. Nah itu, jadi ketemu orang punya ilmu diamalkan, ketemu hasilnya. Ya, kita jauh-jauh lah, yang sehari-hari di rumah lah, ya, atau sehari-hari di kehidupan kita, dengan ilmu itu pasti akan hasil. Kalau tidak dengan ilmunya, amal tidak dengan ilmu tidak akan hasil. Seperti istilah nama monyet ngebulu kelapa gitu kan, rumah hasil ada apa gitu kan. Nah itu, makanya kita alhamdulillah sedikit-sedikit kita belajar, ya seperti ini kan, sekalimat dua kalimat, ya. Kalau sudah hafal, ilmunya diamalkan, jadikan petunjuk bagi manusia untuk ilmu itu. Maka ilmu itu adalah menjadikan kebahagiaan hidup dunia akhirat. Dengan ilmu itu menjadikan kesuksesan orang hidup dunia akhirat. Dengan ilmu itu jadi petunjuk manusia melaksanakan mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak. Nah, itu bagi jamaah. Jadi penting, ya. Makanya Rasulullah juga mengatakan, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, ya, bapak-bapak berjalan dari rumah ke sini, ya, masalah berikor ilmu, itu kata siapa yang menuntut berjalan untuk menuntut ilmu, salah kalau berikor jannah, maka Allah akan memudahkan untuk jalannya ke surga. Selangkah dua langkah, ya selangkah dua langkah berjalan itu sama dengan kita itu adalah untuk mencari jalan yang ke surga. Kenapa? Karena dengan ilmu sholat, ya, ilmu fikihnya gitu kan, ilmu umumnya, sama semua ilmu yang menjadikan petunjuk dalam kehidupan kita. Penting hadiri jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan ilmu adalah cahaya, ya, dimiliki oleh kita. Ya, penting kita tidak dapat ilmu diamalkan, ya itu. Jadi dengan ilmu wasiluhu wa kasifahu wa la yujadul amal bidunil ilmi. Jadi menjadikan amal kita akan ketahuan, akan ada hasil kecuali dengan ilmu. Wal fahmu wa ma'ul ilmi, ya, bukan ilmunya
ilmunya saja yang harus kita miliki, tapi paham mengerti. Seperti kita bacaan sholat, supaya sholat kita lebih nikmat dengan Allahnya, maka harus paham yang dibacanya, ya. Karena itu adalah termasuk apa? Wadahnya ilmu, ya, wadahnya ilmu. Kita mengatakan Allahu Akbar, apa sih Allahu Akbar? Mana enggak maknanya enggak paham, ya, maknanya enggak paham. Maka belajar ilmu itu adalah untuk seperti kita baca Al-Quran. Kan ada mengatakan kalau baca Al-Quran itu bisa artinya masalah juga, tapi enggak salah, ya kan seperti itu. Apalagi baca Al-Quran kalau enggak tahu artinya, ya bukan salah, bagus. Tapi yang bagus lagi tahu artinya, ya, yang dibaca. Yang lebih abdul lagi adalah mentadaburinya. Itu seperti kita sholat, ya minimal lah sholat itu rukunnya, ya rukunnya kita tahu arti dan paham makna yang dibaca dalam sholat, supaya sholatnya itu tadi, ya, supaya sholatnya itu tadi. Tapi kalau paham yang dibaca, menghayati seperti gini dalam surat Fatihah, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, itu kan mentadaburinya luas ke sholatnya, ya. Tapi kalau kita nggak tahu artinya Bismillahirrahmanirrahim, terus ngalahin apa ya? Ya, sholatnya karena terpaham komode mentadaburinya, gitu kan. Nah itu, maka paham, sudah punya ilmu, tahu, paham, mengerti. Nah itu ya. Jadi jangan salah menyalahkan orang yang baca Al-Quran gak tahu arti, gak ada manfaatnya. Manfaat al-mutabadu bitilawatihi, Al-Quran itu jadi ibadah dibacanya. Lebih bagus lagi artinya, lebih bagus lagi mentadaburi satu kalimat satu kalimat. Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita tadaburi satu kalimat itu luas, ya. Jangan jauh-jauh dari tadaburan Rahman Rahim ini sampai sekarang kita bayangkan nikmat yang diberikan kasih sayang Allah sampai detik ini, ya. Seperti kita duduk di sini itu Rahman Rahimnya Allah, ya. Bisa nafasnya kita itu Rahman Rahimnya Allah, kasih sayang Allah, ya. Itu karena paham itu termasuk bentuk wadahnya wi'aul ilmi. Nah, jadi kalau sudah paham ilmunya, punya ilmu, terus paham yang dibacanya, mentadaburi Al-Qur'annya dalam kehidupannya, maka itulah yang dimakan orang itu adalah hidup dalam melaksanakan hidup sudah Al-Qur'an. Dikata tadaburi semua yang Al-Qur'an. Ayat kauniyah, ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu adalah semuanya untuk ditadabur oleh kita. Paham kenapa? Fala yu'idul ilmu biduni tasuri makna ladina. Jadi akan ketahuan ilmu kita adalah akan jadi wadahnya ilmu karena tahu makna lafaz yang kita baca. Nah, itu sedikit-sedikit memahaminya, ya. Apalagi zaman sekarang, ya, sangat canggih sekarang itu untuk belajar ilmu. Ya, mana sekarang kan istilahnya di pengajian banyak, ya, lembaga-lembaga pengajian banyak, atau untuk referensi sekarang ada, kita lihat dari Google, referensi itu aja. Mau zaman modern lagi yang canggih lagi, ya, itu kan sekarang muda maya. Nama yang hayang dinayai muncul di anak muda, ya. Muncul. Cuman kalau ilmu itu tetap harus ada guru talaki, kumah-kumah, ya. Ada guru talaki supaya apa? Sananya nyampe kepada Rasulullah, gitu kan. Nah, boleh
kita mengkaji, ya misalkan ada kajian-kajian, ya nggak ada waktu sekarang suka ada kajian-kajian melalui Zoom misalkan. Nah itu kan bentuk memperdalam ilmu. Katanya belajar Al-Quran dengan tahsinnya, belajar Al-Quran dengan makna dan mentadaburinya. Nah zaman sekarang itu udah canggih ya, udah jenjang baheula ya. Itu dari zaman. Jadi sedikit-sedikit ada Al-Quran ayat atau siapa artinya dibaca, tapi tetap kita harus pas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Harus nanya ya, harus nanya itu ilmu. Harus nanya lamun teh nyaho ka ahlina. Ahli tajwid ya tanya ke ahli tajwid. Ahli fikih tanya ke ahli fikih. Jangan sampai bangunan nanya ke tukang las. Ya, ini agak nyambung. Nah itu. Jadi zaman sekarang untuk tahu makna ya bermacam-macam sekarang di Al-Quran tanya. Asal ada maunya, ada yang satu kata maknanya ini, hatinya ini, terus tadabbur ini bagaimana. Nah itu makanya paham termasuk wadahnya ilmu. Kalau sudah paham, maka ilmu itu akan diamalkan. Ya, karena belum paham hanya mendengar, maka susah untuk mengamalkan. Buat diri zaman yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu terus paham, kita menjadikan ilmu itu akhirnya manfaat. Dan ketika kita baca dan ketika memperdalami ilmunya, karena sudah paham maka itu sudah termasuk wadahnya ilmu. Jadi wadahnya ilmu itu tidak paham, mengerti kepada ilmu itu. Wal aqlu qaidul lil khair. Nah, terhadap setelah ilmu, nah amal kita ada perilaku, ya, ada karakter mengenai nama, ya, ada akhlak dalam diri manusia itu ada akal, ada hawa nafsu, ya, karena manusia akal punya, nafsu punya. Nah, kalau iblis mah nafsu berbeda, akalnya punya, cuma tidak sempurna karena nafsu banyaknya. Nah bagaimana wal aqlu qaidul lil khair, diri kita punya akal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akal itu oleh kita untuk apa? Sebagai kaidah atau untuk dijadikan menuntut, mengajak, artinya membawa sebagai pedoman lil khair, kepada kebaikan. Itu dalam diri kita, ya. Diri kita itu punya akal itu adalah untuk membedakan mana yang baik, mana yang salah. Maka akal itu selalu mengajak adalah untuk kebaikan. Maka kebaikan itu tidak akan ketemu kecuali bila bil aqlil adaiya ilahi, mengajak kepada kebaikan. Akal kita, sananya kita berbuat salah, ya, dan manusia masalah pasti ada, ya. Tetap dalam akal yang sebenarnya mengaku itu salah, ya. Akal sebenarnya mengakui dalam hati kecil kita itu salah. Nah itu, jadi kita gunakan akal kita, berpikir kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu dipakai berpikir akal kita, khusus berpikir terhadap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berpikir terhadap bagaimana bentuk Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa tafakkaru tidak. Kita dipakai gunakan gitu kan. Maka kadang-kadang kan suka orang berkata gak punya akal. Nah, itu akalnya di lutut. Padahal itu akal itu bukan di lutut, tapi di dalam pikiran kita. Nah itu akal yang selalu mengajak kebaikan, berperan dalam kehidupan kita. Ya, selalu yang baik.
Itu adalah ketika kita akalnya kalah, maka dengan apa kalahnya? Wal hawa'u hawa nafsu markubu lidunubi. Hawa nafsu dalam diri kita sebagai markubu lidunubi, tunggangan atau selalu mengajak kepada dosa, mengajak pada dosa. Itu hawa nafsu, ya. Hawa nafsu mana yang ngajak pada dosa teh? Hawa nafsu madmumah, hawa nafsu yang tercela, ya. Ada juga hawa nafsu mutmainah kita, hawa nafsu lawamah dalam diri kita, ya. Keinginan pingin ngaji itu hawa nafsu juga, ya. Kebaikan itu nafsu, cuma itu adalah mulhimah, nafsu mahmudah, ya. Yang jelek itu adalah dalam diri kita nafsu yang selalu membawa kepada dosa atau zunub, ya. Makanya kalau orang yang sudah belajar atau punya ilmu, walaupun ada salah, akan ada pengingat, tidak akan selamanya muncul kolom kayak rem, ya kayak rem. Lamun kita bawa motor arek justru kayak rem menurut katakan, ya. Tapi lamun tuh kayak rem nyungsep terus, nah itu sama manusia dia tidak punya ilmu, hawa nafsu saja, maka rem, ya. Dan sama manusia yang punya ilmu juga punya salah, ya. Kiai punya salah, ya. Cuma beda takaran lah, ya. Santri punya salah, ya beda punya dosa. Ajengan punya dosa, beda punya kiai gitu kan. Nah itu. Jadi semua manusia punya dosa, ya. Cuma takaran yang berbeda. Yang udah punya ilmu menemukan salah langsung tobat gitu kan. Langsung tobat itu salah langsung. Dan pasti godaan gede, ya. Manusia mah godaan gede, ya. Makin tinggi ilmu, makin tinggi godaan. Itu. Jadi makin di atas makin tinggi. Seperti kita makin tinggi itu di atas pohon, maka angin makin tinggi. Nah gitu manusia itu. Jadi tidak ada itu bersih, ya. Kiai, jangan bersih, nggak ada. Udah satu nasnya. Cuma takaran yang berbeda. Nah ketika hawa nafsu itulah yang ada dalam diri kita mengajak kepada dosa. Maka bagaimana caranya kalau manusia punya nafsu begitu? Kecuali kita adalah dengan taubat, ya taubat. Dikendalikan karena punya ilmu, berbuat salah maka taubat. Ya, tapi kalau nggak punya ilmu salah terus, ya. Apa ilmu namanya tidak mampu salah terus, yaitu yang diri cuma yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ada dalam diri kita akal mengajak kepada kebaikan, berarti kita berbuat baik. Ketika hawa nafsu mengajak kepada dosa, kesalahan, itu jelas orang yang sudah punya ilmu ketika salah akan punya rem, bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu akhir jamaah. Yang berikutnya, manusia akan bisa bagaimana setelah punya ilmu, punya akal, juga bisa melawan sebagai hawa nafsunya. Masih ada juga yang perlu diperhatikan dalam kehidupan. Wal malu ridaul mutakabirin, ya, harta, ya. Bagi orang yang tidak punya ilmu, harta ini menjadikan al-mutakabirin. Jadi selendangnya, ya, jadi pokoknya ridaul mutakabirin, jadi selendangnya pokoknya betul cirinya orang bisa jadi takabur dengan dengan harta, ya, dengan harta, dengan kekayaan, pamer dengan kekayaannya, pamer dengan hartanya di mana-mana, nah jadi takabur. Nah itu dia tidak punya ilmu. Tapi yang punya ilmu, punya harta, itu akan banyak bersyukur dengan cara
berbicara empati kepada orang miskin, empati kepada yatim, itu yang berilmu. Tapi ingat, wal malu radul mutakabirin itu adalah harus jadi kita pelajaran, jangan sampai ya. Kenapa? Karena dengan tidak sedikit dengan hartanya orang sombong ya, padahal harta itu adalah titipan ya, harta itu adalah titipan dari siapa? Dari yang punya harta ya, yang punya harta. Karena harta itu adalah jangan sampai jadikan selendangnya takabur. Kenapa? Karena itu nanti di dunia kita punya ukuran, di akhirat kita punya ukuran. Harta itu bisa jadi hiasan, ya. Harta itu bisa jadi musibah, ya. Jadi bagaimana mengendalikannya? Dari zaman, bukan berarti tidak boleh mencari harta, boleh, ya. Mencari harta itu adalah kewajiban. Ngumpulkan harta teh kewajiban, ya. Lu menang teh dulu nyatri, gitu kan. Kalau udah dapat harta, takabur itu nggak boleh. Pada zaman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika orang tidak berilmu dan punya harta, maka harta itu dijadikan sebagai selendangnya untuk takabur, sombong, ya. Ternyata kakak ketika ada yang meminta atau minta zakatnya, enak aja zakat, buat capek mencari harta udah banyak dikasih ada gitu, boro-boro sudah buat zakat dia nggak nyampe, nggak mau mengeluarkan, nah itu yang takabur ya. Wadunya sukul akhirah, dunia itu adalah termasuk kepada pasarnya akhirat ya. Kenapa bilang pasarnya akhirat? Karena itu jadi cerminan dunia itu bagaimana, atau dikatakan dunia bijratul akhirat. Dunia itu adalah sebagai cerminan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, man akhadha minad dunya minal halali hasabuhullah, wa man akhadha minad dunya minal harami adabahullah. Nah itu masalah harta, masalah dunia. Ketika kita mengambilnya, bagaimana man akhadha minad dunya minal halali hasabahullah. Siapa orang yang mendapatkan menghasilkan dunia dari yang halal, halal hasilnya, halal hukumnya, maka tidak aman. Artinya belum aman. Belum amannya kenapa? Nanti karena dunia itu menjadikan sukul akhirat atau bidatul akhirat, dunia hasil itu adalah hasabahullah, maka di hadapan Allah dihisab. Nah, halal mencarinya, dapatannya keluar keringat, ya. Dari pagi sampai sore kita kerja, panas tarik matahari, hujan kehujanan, atau duduk wae cangkel. Kalau di depan laptop bekerja kemarin saya cangkel, menang duit, halal kan? Hasil keringat. Tetap di depan Allah nanti akan dihisab. Dihisabnya apa? Cukup halalnya di mana lo menang gawe, di kamanakeun hasilnya. Hasilnya dari kamanakeun? Dipakai biaya bulan sekolah di pesantren, dipakai biaya di rumah, dikasihkan kepada istri, dititipkan ke masjid, itu aman, ya, hisabnya aman. Tapi hasilnya halal, hasil dari kamanakeun, jadi pilara ke istri itu diberi, istri itu dengan anak itu diberi, jadi pilara. Dipakai main judi online, ya. Dipakai main judi, apanya judi sambung ayam, judi ngalaung gitu kan,
Nah itu dihisab, berarti berat hisabannya. Ya, itu hadirin. Sedikit banyak harta kita dihisab. Ya, hisab Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah di Cibalok ini ada tempat, sekarang ini ada tempat menitipkan harta kita kemana? Masih nanti selesai ada lagi dititipkan kemana? Fakir miskin. Ya, misalkan warga RW 3, RW 6 tiap hari tiap minggu ngasih 5.000. Nah itu yang udah jelas dari kita. Ya, mana lagi 10.000 yatim itu udah jelas. Ya, nanti ketika ada orang yatim atau duafa datang ke kita, walaupun berapa lupa saya belum makan, diberi uang beneran bukan bisa 10.000, saya titipkan 5.000. Bukan ngasih sebetulnya, cuma menitipkan. Ya, itu dari jam. Secara syariat kita ngasih ke masjid, ke yatim piatu, ke duafa. Secara syariat hakikatnya adalah kita menitipkan tuh supaya nanti dihisab rezeki harta kita datang lagi ke kita. Nah itu dari zaman. Jadi halal juga dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamana ke dipakai nama. Wa man arada minad dunya minal harami adabahullah. Barang siapa yang mendapatkan harta dunianya dari barang haram, itu malah dihisab siksa. Ya. Maka adabahullah, siksa Allah itu. Berapapun rupiahnya, berapapun hartanya. Ya nama haram. Haram teh kumaha cara ngalangan? Ya, cara ngalangan, loba cara haram ngalangan loba. Ya. Menang mau berjudi itu haram. Ya. Berjudi haram. Di zaman teknologi canggih berjudi, nah itu haram. Ya. Zaman teknologi kan haram. Judi online dengan pemainnya siapa? Bukan orang kaya. Ya. Orang kaya mah gak main judi online. Ya. Yang gak tipu orang miskin tapi terkumpul sekian triliun. Ya. Harta-harta orang-orang miskin itu karena jikalau andaikan lamun orang judi makan eta. Aduh anak jikalau andaikan lamun bunang boga duit 10.000 pakai judi online, mun menang 100.000 gimana lah. Begitu karena nasi jelas. Nah itu haram tuh caranya hasil curian, ya curian modern korupsi lah gitu kan, curian modern korupsi. Nah itu kan udah bukan rahasia umum lagi sekarang itu. Jadi itu nanti diadab gitu, bukan dihisab lagi. Hasil korupsi dipakai ke haji ya sama aja. Ya, nah itu. Jadi zaman yang Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia itu adalah sebagai sokul akhirah atau misratul akhirah. Hasil harta kita, maka yang bagus itu adalah kita kaya, terus peduli kepada yatim apa dan peduli terhadap haknya itu. Jadi kita kalau sudah dapat harta itu adalah ada haknya, ya ada haknya 8 asma. Jangan hati-hati kalau kita sudah nyampe kadang-kadang belum nyampe zakat saya mah. Dia kalau nyampe zakat sodako gitu kan. Sodako satu ngasih 10, 10 kasih 100 sampai 100.000. Kalau itu nama walau lima yasa kalau akan lipat gandakan dia tak terhingga. Nah itu ada di zaman. Mudah-mudahan dengan ilmu kita dalam akal kita, dalam harta kita ngambil hartanya adalah dengan cara yang halal. Itu ada di zaman. Mudah-mudahan itu diantaranya. Jadi perilaku akhlak yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari umat, jadikanlah pelajaran kita, akal kita, ilmu kita, dunia kita. Jadi dunia sebagai pandangan akhirat kita bagilah dunia itu adalah yang terbaik. Kenapa? Dunia itu satu anu lama adalah akhirat. Yang lama itulah kita perlu bahagia. Maka orang yang meninggal itu adalah ada dua, ingin cepat ke kuburan, ingin gak mau ke kuburan. Nah, gak mau ke kuburan, dia ingin cepat ke kuburan orang yang punya amal, karena sudah kelihatan tempatnya indah. Nah itu mudah-mudahan dengan duduk di sini juga kita belajar taklim sedikit-sedikit, mudah-mudahan jadi
wasilah amal soleh kita untuk bekal kita hidup di dunia, sehingga dengan ilmu itulah kita hidup bahagia dunia akhirat. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikannya, mohon maaf karena kekurangan saya yang berasal dari ilmu. Kita belajar terus. Mudah-mudahan kita bersama, insya Allah. Mudah-mudahan cita-cita kita meninggal kita dalam husnul khotimah. Husnul khotimah dipersiapkan dari sekarang. Dalam husnul meninggal memang bisa. Mudah-mudahan si husnul khotimah memang bisa. Nah, husnul khotimah itu adalah prosesnya baca Al-Quran, prosesnya pergi ke masjid, prosesnya belajar, itu menuju husnul khotimah. Mudah-mudahan kita kumpul di masjid menjadikan wadil wasilah, kita menjadikan husnul khotimah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa shalli Muhammad rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa la subhanallah rabbul alamin. Rabbil alamin. As'aluka mujiban rahmatika wa izza maghfiratika wa liman bi masalatu bismillah dan berkata wa la badala rasul sajada ya Rabbana gurubana wa liwalidayya wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu